Setiap kali Risa meminum teh manis tersebut, seseorang bertubuh tinggi, besar, dan hitam tidur di sebelahnya. Kejadian ini terus berlangsung, terjadi dan terjadi ketika Risa minum teh atau juga kopi bekas sesaji yang disediakan kakaknya. Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini Rio Ivan The Channel mencoba untuk membagi kisah atau juga suatu cerita ya. Mungkin ini terjadi pada kita semua atau yang ada di seputaran kita semua, baik itu terjadi pada keluarga, tetangga, atau kita sendiri. Oke lah, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk sebelum kita tonton video ini, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Sebut saja Risa. Risa suka sekali dengan teh manis atau makanan minuman yang serba manis. Setiap malam Jumat Kliwon, kakak Risa memasang sesaji berupa salah satu di antaranya teh manis. Nah, setiap kali Risa meminum teh manis tersebut, seseorang bertubuh tinggi, besar, dan hitam tidur di sebelahnya. Kejadian ini terus berlangsung, terjadi dan terjadi ketika Risa minum teh atau juga kopi bekas sesaji yang disediakan kakaknya. Oke, ini cerita selengkapnya. Kala itu kakak Risa mengontrak di salah satu rumah Taman Pemakaman Umum (TPU) yang ada di kotanya. Rumah itu kecil, hanya mempunyai satu kamar, dindingnya terbuat dari bambu dan juga bolong-bolong. Kakak Risa merupakan keluarga baru dan ia belum mempunyai anak. Risa dan Nia sepupunya tinggal bersama kakaknya di tempat itu. Kala itu Risa masih berumur 13 tahun. Kira-kira masih SMP lah ya. Semula Risa enggan ikut kakaknya tersebut Karena rumah kakaknya itu dekat dengan kuburan, dan Risa juga tidak tahan mendengar suara-suara aneh dari pemakaman. Tetapi karena faktor ekonomi, ya Risa harus bertahan dan ikut bersama kakaknya. Seperti kebanyakan orang di daerah Jawa ya, masih membuat sesajian di malam Jumat Kliwon yang bertujuan untuk mohon agar Allah memberikan keselamatan jiwa dan raga umatnya, juga memohon kepada Dayang Baurekso yang menguasai daerah tersebut agar rumah kita atau juga keluarga kita terjaga itu dan juga selamat. Entah hanya itu sugesti atau tidak, tetapi sesaji itu harus dibuat. Ketika itu kehidupan dan perekonomian kakak Risa ya pas-pasan gitu ya. Untuk membeli gula pasir pun harus ya cermat untuk membelanjakannya. Tetapi kalau untuk membuat sesaji harus diupayakan ada. Ketika malam Jumat tiba, kakak Risa membuat sesaji, yaitu berupa kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, dan juga lengkap dengan air putih yang diisi bunga setaman atau juga bunga 7 rupa. Dari Risa pun diminta untuk ikut menyediakan sesaji itu, dengan harapan agar Risa dapat membuat sesaji itu apabila Risa tidak lagi tinggal bersama kakaknya, yaitu sesaji tersebut harus dilestarikan. Karena tradisi itu sudah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang. Ya mau tidak mau, hanya Risa menuruti meskipun dia merasa kurang yakin, itu tidak masuk akal. Risa memang senang dengan teh manis, makanan yang rasanya manis. Saat malam Jumat tiba, yaitu malam Jumat Kliwon, kakak Risa memasak sesaji
disertai dengan mantra-mantra tersebut. Risa hanya mendengarkan saja karena ia belum tahu atau juga belum hafal mantra-mantra tersebut. Bagi Risa dan Nia, hal tersebut merupakan tidak masuk akal yang tidak bisa diterima oleh nalar mereka. Usai pembacaan mantra sesaji itu, minuman dan juga makanan tempatnya harus dicuci. Ketika itu Risa disuruh membersihkan makanan atau minuman yang bekas sesaji itu oleh kakaknya. Tiba-tiba Risa bertanya kepada kakaknya, bolehkah dia meminum teh manis ini? Karena mubazir kan, minuman ini dibuang. Terus kakaknya menjawab, silakan, boleh. Maka dengan senang hati Risa pun meminum teh tersebut. Bagi Risa, meminum teh bekas sesaji itu tidak ada pengaruhnya, atau juga tidak membawa pengaruh bagi Risa karena dia tidak percaya hal-hal yang demikian. Begitu menjelang malam hari, seperti biasa Risa dan seluruh keluarga itu menggelar atau juga menempatkan batu bata dan juga papan serta kasur untuk tidur. Ketika menjelang tengah malam, Risa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh, dan ia merasa bahwa Nia tidak tidur di dekatnya. Nia sudah tertidur di lantai tanah. Tapi menjelang pagi-pagi, yaitu sekitar pukul 3, Risa terbangun dan ia ingin ke kamar mandi, ia ingin buang air kecil. Tetapi ketika Risa membuka mata, ia terkejut bahwa yang tidur di sebelah dia itu adalah seorang laki-laki besar, tinggi, memakai baju hitam. Risa menjerit, kaget dan juga bertakut-takut. Seketika itu juga kakak Risa, suaminya dan juga Nia terbangun. Terus Risa menceritakan keadaan tersebut kepada kakaknya. Ternyata kejadian itu juga pernah dialami oleh Nia. Nia juga pernah di sampingnya tidur seorang lelaki besar, hitam, dan memakai baju serba hitam. Merinding sekali. Terus kejadian itu mereka lupakan. Dan mereka berdua tetap terbiasa meminum teh manis atau kopi bekas sesaji itu dengan pertimbangan sayang kan kalau dibuang. Tetapi anehnya setiap mereka minum kopi atau teh manis tersebut, malamnya mereka pasti didatangi oleh makhluk bertubuh besar itu. Dan peristiwa itu terulang lagi. Akhirnya Risa dan kakaknya pergi ke tempat orang pintar atau juga kiai ya sekitar kiai atau apalah itu, pokoknya orang pintar lah ya. Dan bapak itu bernama Bapak Abdullah. Bapak itu memberi saran agar Risa dan juga Nia atau siapapun untuk tidak meminum minuman yang bekas sesaji tersebut. Karena apa? Karena sesaji itu sudah milik orang lain atau sudah milik makhluk dimensi lain. Terus dia bertanya, siapa orang yang tidur di samping saya itu Pak, orang yang besar tinggi itu? Bapak itu menjawab, ya itu adalah hantu, atau juga ya kalau itu pasti genderuwo ya. Ya untungnya hantu-hantu itu tidak menyentuh tubuh mereka, hanya ditelan saja. Kenapa kalau sampai terjadi? Ya mungkin karena pada waktu itu kan si Risa sama si Nia kan masih kecil ya, masih ya ABG gitu ya. Hantu itu tidak tega melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Peristiwa ini terjadi terulang lagi ketika mereka minum teh manis. Anda bisa menarik kesimpulan dari cerita ini. Cerita ditiduri hantu gara-gara minum minuman bekas sesaji. Waduh, ngeri ya. Nah, kita bisa ngambil pelajaran juga ya kalau misalnya sedang bekas sesaji itu tidak boleh kita minum. Ada yang bilang bahwa bekas sesaji itu kalau kita minum atau juga kita makan, makanan itu nggak terasa manis lagi atau juga rasanya udah hilang karena udah diserap oleh makhluk atau dimensi lain. Oke, untuk Anda yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan saya akan memberikan cerita-cerita lain. Oke, ditunggu aja video-videonya. Saya Rifanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.